teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang operasi hitung bilangan caca. Bilangan caca adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 dan angkanya bernilai positif. Tidak ada nilai yang negatif, semuanya positif. Ini yang dinamakan bilangan caca. Lalu sifat operasi pada bilangan caca ada 3. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif itu adalah perpindahan, yaitu A ditambah B sama dengan B ditambah A. Walaupun sukunya berpindah, nilainya akan tetap sama. Contohnya 9 ditambah 10 sama dengan 10 ditambah 9. Hasilnya berapa ya? 19 sama dengan 19. Nah, lanjut yang kedua, asosiatif. Asosiatif itu adalah mengelompokkan. Nah, contohnya adalah A ditambah B tambah C, AA ditambah dengan B ditambah C. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, itu untuk yang penjumlahan, sedangkan untuk yang perkalian, dan ini penjumlahan. Nah, yang untuk perkalian adalah A ditambah B dikali, mohon maaf di sini dikali C sama dengan luar A dikali C, dan ini B dikali C. Kalau penjumlahan dan perkalian. Lalu yang terakhir adalah jika penjumlahan memiliki unsur contohnya X tambah 0 sama dengan 0 ditambah X, maka sama dengan X. Ini penjumlahan. Nah, jika perkalian memiliki unsur identitas 1, contohnya 1 dikali dengan A dikali 1. Dan jika pembagian A dikali B sama dengan C, maka C dibagi A sama dengan B. Ini adalah sifat-sifat operasi bilangan caca. Nah, di sini sudah ada contoh soal dari bilangan caca. Soal ini ada di UN tahun 2017. Hasil panen wortel adalah 35.693 buah dan hasil panen jagung 28.764 buah. Jumlah keseluruhan hasil panennya adalah, nah ini kan ditanya jumlah, berarti kalau jumlah itu tambahan. Oke, penyelesaian. (35.693) ditambah dengan 28.764, maka hasilnya adalah, teman-teman udah tahu kan cara menghitung ribuan. Oke, di sini saya akan coba jabarkan lagi ya. 35.693 28.764. Oke, 3 ditambah 4 adalah 7, 9 ditambah 6 15. Karena 15 puluhan, kita taruh di sini 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 4. Oke, kita taruh sini lagi 6 ditambah 8 14. Taruh 1 lagi 4 tambah 2 adalah 6. Nah, ini hasilnya 64.457. Berarti jawabannya yang nah, gampang kan teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, sudah ada soal nomor 2. Hasil dari 2429 ditambah 735 dikurang 1125, yaitu ini adalah kode P1 UN Pontianak tahun 2012. Oke, kita jawab.
Oke, apabila ada soal seperti ini, kita kerjakan yang ditambah dulu. 2429 ditambah 735 dikurang 1125. Oke, berarti kita jumlahkan dulu yang ini. 2429 ditambah 735. 9 tambah 5 adalah 14. 36 tambah 11. Oke, 3164 dikurang 1125. Nah, ini kan hasilnya tadi, kita coba kurangin lagi 1125. Oke, pengurangannya. Nah, di sini kan 4 dikurang 5 berapa ya? Pasti kan bingung kan? Nah, kita tambah 10, berarti 14 dikurang 5, 9. Karena tadi udah dipinjam dengan 4, 6 nya dikurang 1 jadi 5. 5 dikurang 2, 3. 0 dikurang 1, 2039. Hasilnya adalah 2039. Gampang banget kan teman-teman. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan asli, bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan lawan dari bilangan asli, yaitu negatif. Nah, di sini udah ada sifat-sifat operasi dari bilangan bulat. Yang pertama ada dari penjumlahan. Penjumlahan di sini ada 3. Apabila min A ditambah min B sama dengan min A plus B. Apabila min A tambah B, maka sama dengan min dalam kurung A dikurang B. Lalu yang ketiga, apabila min A ditambah B sama dengan B min A. Oke, lanjut yang ke pengurangan. Yang pertama ada A min B sama dengan A ditambah min B. Oke, kita lihat dulu ke contohnya. Ini kenapa bisa 6? Apabila di sini adalah positif dan di sini negatif, maka di sini akan menjadi kurang. Jadi 7 dikurang 1. Yang kedua ada A min dikurang B, A dikurang min B dengan A ditambah B. Nah, di sini contohnya 8 dikurang min 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Nah, apabila min ini seperti min dikurang min, maka sini adalah positif ditambah. Oke, lanjutkan ke perkalian. Jika P dan Q ada bilangan bulat, maka P dikali Q adalah PQ. Yang pertama ada P dikali min Q sama dengan min P dikali Q. Oke, arti ya positif ketemu negatif menjadi negatif. Lalu min P dikali Q, min PQ. Min 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, di sini negatif dulu baru ketemu positif, maka sini adalah tetap negatif. Lalu yang ketiga ada min P dikali min Q, yaitu sama dengan PQ. Min 3 dikali min 2 sama dengan 6. Nah, ini negatif ketemu negatif, maka sini adalah positif. Oke, arti ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut yang ke pembagian. Di sini ada yang pembagian, di mana P dibagi P adalah sama dengan P, positif positif positif. Lalu P dibagi min P sama dengan min P, positif ketemu negatif, hasilnya adalah negatif. Min P dibagi P sama dengan min P, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Min P dibagi min P sama dengan P, negatif ketemu negatif sama dengan positif. Nah, sudah jelas ya tentang sifat operasi dari bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita udah ada contoh soal bilangan bulat. Yang pertama, hasil dari min 14 min dikurang min 37 ditambah min 25. Min 14 dikurang min 37 ditambah min 25. Nah, oke. Dengan min 14, min ketemu min plus, terus 37 ditambah positif ketemu negatif, lalu ditambah min 25, maka sini adalah min 14 ditambah 37, berarti sini ada 23, positif ketemu negatif berarti min 25, maka sini ada 23 dikurang 25 adalah min 2. Nah, berarti hasilnya adalah yang B. Nah, lumayan gampang ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Adalah perkalian berulang berurutan suatu bilangan dengan faktor-faktor bilangan yang sama. Sedangkan akar adalah bilangan positif atau 0 yang jika dikuadratkan menghasilkan nilai. Nah, kita bahas pangkat dulu, oke? Pangkat perkalian yang berulang, maka A dikali A sama dengan A kuadrat, maka A dikali
titik sama dengan A N. N ini apa sih? N ini banyaknya berapa yang harus dipangkatkan. Nah, di sini kan udah ada contoh pangkat 2. Kita tulis dari angka 1 ya. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, sampai 5 aja dulu ya. 5 pangkat 2. Nah, tadi sesuai dengan pengertiannya, perkalian yang berulang sesuai dengan berapa jumlah pangkatnya. Nah, di sini kan 1 pangkat 2, berarti 1 dikali 1. 1 kali 1 berapa sih? 1 kali 1 itu bukan 2 ya, karena ini adalah perkalian. 1 kali 1 adalah 1. 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, ya. Lanjut 3 dikali 3 dikali 3 berapa? Kalian harus hafal dulu ya perkaliannya. 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4. 3 kali 3 adalah 9, bukan 6. 3 kali 3, 9. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita coba ya pangkat 3. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, dan 5 pangkat 3. Ini 1 pangkat 3, berarti satunya ada 3 ya. 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya 1. Lalu 2 dikali 2 dikali 2. Nah, ini cara perkaliannya gini. Ini 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, walaupun di sininya 3, bukan berarti 2 dikali 3 ya teman-teman. Tapi 2-nya ada 3 yang harus dikalikan, maka hasilnya adalah 8. Lalu 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3, 9. 9 dikali 3, 27. Nah, 4 dikali 4 dikali 4. 4 dikali 4 berapa? 16. 16 dikali 4, 64. Nah, yang terakhir 5 dikali 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125. Nah, seperti ini ya. Nah, yang pertama ada A dikali B pangkat N sama dengan AN dikali BN. Nah, kenapa sih kok malah jadi AN dikali BN? Nah, karena pangkatnya berada di luar kurung, maka kita kalikan A dikali dengan N. Maaf, maksudnya A menjadi pangkat N dan B pangkat N gitu teman-teman ya. Contohnya, misal 2 dikali 3 pangkat 2, maka A nya 2 pangkat N pangkat 2 dikali 3 pangkat N, maka hasilnya adalah 4 dikali 9, maka hasilnya adalah 36. Nah, yang kedua ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Contohnya 2 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, maka hasilnya ini dulu ya, kita kalikan 8 pangkat 2 ditambah 2, maka sama dengan 8 pangkat 4. Berapa sih 8 pangkat 4? 8 dikali 8 dikali 8 dikali 8, hasilnya adalah 4096. Nah, ini contohnya. Lalu kita lanjut yang ketiga langsung ya teman-teman. Sini ada pembagian di mana A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka A M dikurang pangkat N. Nah, di sini kita bisa bedakan apabila di sininya adalah perkalian, maka pangkatnya menjadi tambah. Nah, apabila di sini adalah pembagian, di sininya kekurangan. Gitu ya teman-teman perbedaannya. Ingat-ingat. Nah, kita lanjut ke contohnya. 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, maka
4 dibagi 2, 2 dikurang 2, maaf, 2 dikurang 2, maka 2 pangkat 0 sama dengan 2. Sebenarnya ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena 2 pangkat 2 dikurang 2 itu nggak ada, jadi ini ya teman-teman. A dibagi B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Contohnya 4 dibagi 2 pangkat 2, 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, hasilnya 16 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 4. Nah, gampang banget kan teman-teman contohnya. Oke, kita lanjut yang kelima, yang terakhir di sini aja teman-teman. Yang kelima adalah A pangkat N apabila A nya adalah 0. Maka contohnya apabila A adalah 0, 0 pangkat 3, maka 0 dikali 0 dikali 0. Nah, itulah tadi 5 sifat operasi dari perpangkatan. Kita lanjut ke pembahasan tentang akar bilangan. Nah, selanjutnya kita bahas akar bilangan. Akar bilangan adalah bilangan positif atau 0 yang jika dikuadratkan menghasilkan nilai. Nah, yang pertama itu kita bahas akar pangkat 2. Nah, di sini ada tabel dari perpangkatan 2 dan pangkat 3 supaya lebih mempermudah untuk mencari akar pangkat 3 atau pangkat 2. Oke. Contohnya adalah akar dari 25. Akar dari 25, lihat di tabel ini adalah 5 kuadrat. Maka hasil dari akar 25 adalah 5. Ini diingat aja, lebih mempermudah untuk akar yang nilainya puluhan. Nah, gimana sih kalau misalkan mencari nilai akar ratusan atau ribuan? Nah, kita contohnya dulu. Contohnya adalah 169. Nah, untuk mencari hasil ini kita pisahkan dua angka dari belakang. Nah, apabila nilai dari akarnya itu adalah ratusan hingga ribuan, maka hasilnya 2 digit. Nah, oke. Sekarang untuk mencari, kita lihat angka yang pertama ini adalah 1. Kalian untuk perpangkatan yang hasilnya mendekati atau hasilnya 1, yaitu 1. Kita tulis ini 1. Nah, tadi dari hasil 1 kuadrat kita tulis ini 1 kuadrat dengan hasilnya 1. Maka kita kurangkan 1 dikurang 1 adalah 0. Nah, sekarang kita bandingkan hasil dari pengurangan pangkat ini dengan ini. Maka hasilnya adalah lebih kecil. Nah, lalu kita lihat yang paling belakang 9. Nah, 9 dari kalian ini yang hasilnya ada 9 dengan, maka yang hasilnya ada angka 9 nya adalah perpangkatan dari 3 dan 7. Oke, 3 dengan 7. Nah, karena nilai ini adalah lebih kecil, maka kita ambil nilai yang kecil dari faktor dari 9. Nah, ini hasilnya. Oke, masih bingung, kita lanjut lagi contoh yang kedua. Nah, coba 529 kita pisahkan, jangan lupa 2 digit. Oke, sini kita lihat angka yang depan. Perkalian kuadrat yang mendekati 5 adalah 2. Oke, di sini 2 kuadrat sama dengan 4. Kita hasilkan 1. Hasil ini dibandingkan dengan ini adalah lebih kecil. Nah, faktor dari 9 tadi adalah 3 dengan 7. Ini lebih kecil, kita ambil yang paling kecil adalah 23. Nah, ini hasilnya. Gampangan teman-teman, ini adalah contoh mencari akar bilangan pangkat. Nah, lanjut yang akar pangkat 3. Nah, lanjut yang ke akar pangkat 3. Di sini udah ada tabel juga perpangkatan
contoh soal dulu yang pertama. Misalkan akar pangkat 3 dari 1728. Nah, untuk ribuan hasilnya masih 2 digit ya. Nah, kalau tadi kan akar pangkat 2 itu 2 angka dari belakang, kalau pangkat 3 itu 3 angka dari belakang. Nah, caranya hampir sama kayak tadi. Yang ini perkalian dari pangkat 3 yang hasilnya adalah 1, yaitu 1 tulis. Oke. Sekarang kita lihat yang belakang. Nah, ini tadi kan pada percakapannya ini angka apa sih? Ini adalah angka yang harus diingat untuk angka yang di belakang. Apabila angka yang di belakang ada yang di sini, maka kita tulis di sini. Apabila tidak ada di sini, maka kita cari dulu. Nah, 8. Nah, jika tidak ada, kita cari 8. Maka 10 kurang dengan 8 adalah 2. Apabila tidak ada angka yang di dalam sini, kita kurangkan nilai tersebut dengan angka 10. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini udah ada latihan soal tentang pangkat dan akar. 12 kuadrat dikurang akar 144 ditambah 25 ditambah 8 kuadrat sama dengan n. Maka n adalah, oke, kita langsung jawab aja. Hasil dari 12 kuadrat adalah 140. 144 ditambah 25 adalah 169 ditambah 8 kuadrat 64. Nah, 144 dikurang akar dari 169. Coba lihat lagi di menit yang lalu saya membahas ada akar 169, yaitu hasilnya adalah 13 ditambah 64. Nah, maka hasilnya adalah 144 dikurang 13 tambah 64, maka hasilnya adalah 195. Nah, ini jawabannya. Gampang ya. Lalu contoh soal yang kedua ada, aku adalah suatu bilangan akar pangkat 3 dari penjumlahan bilangan 42.262 dan 31.826. Oke, kita baca baik-baik. Dia adalah penjumlahan bilangan dari, oke, karena penjumlahan kita jawabnya akar pangkat 3 dari 42.262 ditambah 31.826. Akar pangkat 3 dari, kita hitung di sini ya, 42.262 31.826 8 10 4 7 74.088. Oke, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kita memakai cara kita pisahkan 3 angka dari belakang, perpangkatan 3 yang mendekati 74. Yang mendekati 74 adalah 4 pangkat 3. Oke, 40. Lalu kita lihat yang belakang 8. 10 dikurang 8 adalah 2. Maka hasilnya adalah 42.
sekian dulu materi hari ini. Apabila belum jelas, silakan komentar di bawah. See you video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.